Sebuah kisah mistis dan spiritual yang membongkar rahasia kekuatan Kang Deddy Mulyadi, tokoh pemimpin bijaksana dan pelindung masyarakat. Di balik keberaniannya melawan kezaliman dan membela rakyat kecil, ternyata ada sosok gaib yang selalu melindunginya, seekor macan putih, penjaga dari alam lain yang terikat oleh takdir leluhur tanah Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sadayana. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah penuh makna, misteri, dan budaya Nusantara kami hadirkan dengan penuh cinta. Hari ini, kami sajikan sebuah kisah yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah rasa penasaran. Di balik Kang Deddy Mulyadi, ada sosok macan putih. Sebuah cerita fiksi mistis yang terinspirasi dari karisma dan keteguhan sosok pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya, namun ternyata menyimpan rahasia besar dari alam gaib, yakni perlindungan dari seekor macan putih yang melegenda. Kisah ini kami rangkai dalam 10 bab penuh ketegangan, haru, dan kearifan lokal. Cocok untuk kamu yang suka cerita spiritual, budaya Sunda, dan petualangan batin seorang tokoh yang berjuang di jalan kebenaran. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar positif, dan tentunya subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya jadi yang pertama menyaksikan setiap episode barunya. Selamat menyaksikan dan semoga terinspirasi. Kala itu, Kang Deddy Mulyadi masih muda dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Ia sedang mengikuti sebuah prosesi adat Sunda yang dilaksanakan di kawasan hutan Karembi, sebuah tempat sakral yang dipercaya sebagai salah satu wilayah bersemayamnya roh-roh penjaga alam. Hari itu berkabut tipis dan gerimis mengguyur perlahan. Rombongan adat telah selesai melakukan ritual sedekah bumi, namun Kang Deddy yang berjalan menyendiri untuk merenung, tanpa sadar tersesat terlalu jauh ke dalam hutan. Angin dingin menyapu dedaunan, dan suasana menjadi sunyi, hanya menyisakan detak jantung yang semakin cepat. Sinar matahari yang tadi menerobos pucuk-pucuk pohon perlahan memudar, digantikan oleh kabut putih tebal yang tiba-tiba turun tanpa tanda. Kang Deddy mencoba mencari jalan keluar, tapi semua arah tampak sama. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari kejauhan, diikuti dengan deru napas berat seperti hewan besar. Langkah kakinya terhenti. Ia menoleh ke belakang, dan saat itulah ia melihatnya. Sesosok bayangan putih besar dengan mata menyala seperti bara, berdiri tegak di balik pohon besar. Sosok itu tidak bergerak, hanya memandangnya dalam diam. Tak ada rasa takut yang muncul, justru ketenangan aneh merasuk ke dalam dadanya. Kang Deddy memejamkan mata sejenak dan ketika ia membukanya kembali, sosok itu telah menghilang begitu saja, menyatu dengan kabut. Ia terduduk lemas, tapi merasa dadanya dipenuhi oleh energi hangat yang tak bisa dijelaskan. Tak lama setelah itu, jalan setapak seolah-olah muncul dengan sendirinya, membimbingnya keluar dari hutan menuju arah yang benar. Ia tiba di tempat awal prosesi dengan tubuh basah kuyup tapi tidak terluka sedikit pun. Para tetua adat memandangnya dengan sorot mata berbeda, seolah tahu sesuatu telah terjadi di dalam hutan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sejak kejadian itu, Kang Deddy mulai mengalami hal-hal ganjil namun selalu bersifat positif. Ia kerap merasakan firasat kuat ketika ada sesuatu yang buruk akan terjadi, dan instingnya dalam membaca situasi menjadi semakin tajam. Bahkan beberapa kali ia bermimpi berada di tengah hutan dan melihat macan putih berdiri di sampingnya. Ia menganggap itu sebagai simbol dari alam yang sedang menyampaikan pesan. Kepekaannya terhadap alam, makhluk hidup, dan masyarakat kecil semakin dalam. Ia merasa seolah ada kekuatan gaib yang membimbing setiap langkah hidupnya. Namun, kisah itu ia simpan dalam hati selama bertahun-tahun. Hanya sesekali ia menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya dalam bentuk simbol dan sindiran budaya. Ia tak ingin dianggap gila atau berlebihan. Tapi dari lubuk hatinya yang terdalam, Kang Deddy tahu bahwa sejak hari di hutan Karembi itu, ia tidak pernah lagi berjalan sendirian. Ada sosok besar yang tak kasat mata yang selalu mengawalnya, macan putih, penjaga yang memilihnya bukan karena jabatan,
tapi karena niatnya yang murni untuk menjaga bumi, manusia, dan warisan leluhur tanah Pasundan. Tahun-tahun berlalu sejak peristiwa di hutan Karembi, dan kini Kang Dedi telah menjadi sosok pemimpin yang disegani. Ia menjabat sebagai kepala daerah, dicintai masyarakat karena kedekatannya dengan budaya, rakyat kecil, dan nilai-nilai leluhur. Namun, suatu pagi saat ia bangun tidur, ia dikejutkan oleh rasa nyeri di bahu kanannya. Ketika bercermin, ia melihat 3 garis tipis menyerupai cakaran yang memanjang rapi, seperti goresan kuku besar. Anehnya, ia tidak merasa tertimpa apapun malam sebelumnya, dan kasurnya tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Goresan itu tidak berdarah, namun terasa hangat dan menyisakan rasa bergetar di tubuhnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hari itu tubuhnya terasa lebih kuat dan pikirannya lebih tajam dari biasanya. Ia menjalani tugas dengan semangat luar biasa, bahkan dalam rapat penting, ia bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat meyakinkan, seolah ada energi besar yang mengalir dari balik cakaran tersebut. Namun saat malam tiba, goresan itu mengeluarkan sedikit cahaya samar putih saat diterpa cahaya bulan, seolah hendak menyampaikan sesuatu. Karena merasa terusik, ia memutuskan mengunjungi seorang tetua adat di pelosok Ciamis, seorang kuncen yang dikenal masih memegang ilmu leluhur dan bisa membaca pertanda gaib. Sang kuncen, setelah membuka matanya dengan doa-doa dan dupa yang menyala, terdiam lama memandangi bahu Kang Dedi. Ia lalu berkata lirih, "Ini bukan luka biasa. Ini adalah lambang kawin roh. Seekor macan putih telah menandaimu sebagai wadahnya. Kau kini adalah bagian dari keseimbangan alam." Kata-kata itu membuat Kang Dedi terpaku, antara percaya dan tidak, tapi jiwanya seperti tersentuh kebenaran yang sudah lama ia rasakan. Sang kuncen menjelaskan bahwa macan putih adalah penjaga para pemimpin tanah Pasundan yang hatinya bersih, niatnya lurus, dan tidak diperbudak oleh jabatan atau kekuasaan. Tapi roh macan putih tidak datang ke sembarang orang. Ia hanya memilih pemimpin yang bersedia menjadi pelindung rakyat, sekaligus pembela alam. Selama engkau berjalan di jalan yang benar, tanda ini akan menjaga. Tapi sekali engkau mengkhianati amanah, ia akan pergi, dan tubuhmu akan terasa kosong, ujar sang kuncen sembari menatap langit. Sepulang dari sana, Kang Dedi tidak lagi melihat tanda itu sebagai beban, melainkan sebagai pertanda bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia kini merasa bahwa setiap keputusan, kebijakan, bahkan langkah kecil dalam hidupnya harus mempertimbangkan harmoni antara manusia, budaya, dan alam. Goresan itu lambat laun memudar dari kulitnya, tapi kekuatannya justru terasa semakin nyata dalam jiwanya. Ia sadar, tanda itu adalah kontrak tak kasat mata, sebuah perjanjian spiritual antara dirinya dan macan putih, sang penjaga tak terlihat, yang telah memilihnya sebagai perantara kebaikan di dunia nyata. Kang Dedi menerima undangan dari sesepuh adat untuk menghadiri ritual tahunan di sebuah padepokan tua yang terletak di kaki Gunung Galunggung. Tempat itu dikenal sebagai pusat semedi dan pelestarian ilmu karuhun yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang terpilih. Tidak semua pemimpin berani melangkahkan kaki ke sana karena mitosnya, siapapun yang tidak bersih hatinya akan tersesat dalam dimensi waktu gaib. Tapi Kang Dedi datang dengan tenang, mengenakan pakaian adat Sunda lengkap, membawa bunga 7 rupa dan air dari mata air suci, sebagai simbol rasa hormatnya pada leluhur. Saat memasuki gerbang batu tua, udara di sekeliling berubah drastis. Langit terasa lebih sunyi, dan pepohonan seolah menunduk memberi salam. Sesepuh menyambutnya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Setelah rangkaian ritual singkat dilakukan, Kang Dedi diminta duduk bersila di ruang semedi utama. Dupa dinyalakan, dan ruangan seketika dipenuhi aroma kayu cendana yang menenangkan. Dalam keheningan itu, ia menutup mata dan mulai bermeditasi, mengatur napas dan mengosongkan pikirannya dari hiruk-pikuk dunia luar. Tak lama, dalam kediaman yang sunyi, terdengar suara gaib bergetar pelan namun jelas, "Kami tidak memilihmu karena kekuatanmu, tapi karena hatimu yang tak meminta." Suara itu seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri, namun terasa asing.
Suara kedua menyusul, kali ini berat dan penuh wibawa, kau harus menjaga yang tak terlihat, melindungi yang dilupakan, dan berjalan tanpa pamrih di tengah gelapnya zaman. Kang Dedi terhenyak, namun tubuhnya tetap diam seolah diikat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dalam mimpinya, tampak macan putih muncul perlahan dari balik kabut, mendekatinya dan menundukkan kepala, sebuah gestur simbolis bahwa ia diakui sebagai bagian dari sang penjaga. Ketika Kang Dedi membuka matanya, langit-langit padepokan tampak berubah warna, bergelombang seperti permukaan air. Para sesepuh yang duduk di sudut ruangan menunduk lebih dalam, lalu berkata bahwa tak semua tamu bisa mendengar suara tersebut. Yang datang kepadamu adalah suara para penjaga, kata mereka. Takdirmu bukan hanya sebagai pemimpin daerah, tapi sebagai penghubung antara dunia manusia dan kekuatan alam. Kang Dedi tidak merasa takut, justru merasa bahwa beban dalam hidupnya kini semakin memiliki arah dan bentuk. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi ia telah diberi petunjuk. Sepulang dari padepokan tua itu, Kang Dedi membawa serta rasa tenang namun penuh tanggung jawab. Ia tidak menceritakan semua yang ia alami kepada publik, hanya pada beberapa orang dekat yang ia percayai. Namun sikap dan wibawanya berubah. Ia semakin berani dalam mengambil keputusan, tanpa ragu dalam membela rakyat kecil, alam, dan kebudayaan yang mulai digerus zaman. Dalam diamnya, ia tahu suara itu akan datang kembali bila saatnya tiba. Dan selama ia tetap berada di jalan yang benar, macan putih tak akan pernah meninggalkannya. Malam itu, suasana di kediaman Kang Dedi Mulyadi terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menyusup dari celah jendela, dan suara jangkrik pun seakan enggan bersuara. Kang Dedi sedang menyusun catatan untuk program bantuan rakyat kecil yang esok hari akan diumumkan, terutama untuk pedagang kaki lima dan petani miskin. Kebijakannya itu telah membuat gerah beberapa oknum pejabat dan pengusaha serakah yang merasa terancam kehilangan lahan empuk. Diam-diam, mereka mengirim sekelompok orang bayaran untuk memberi pelajaran kepada Kang Dedi, dengan harapan sang pemimpin itu akan mundur dari kebijakan beraninya. Sekitar pukul 2 dini hari, rombongan preman berjumlah 7 orang datang dengan 2 sepeda motor dan sebuah mobil pikap butut. Mereka mengenakan jaket gelap, dan wajahnya tertutup masker. Dengan langkah cepat namun diam-diam, mereka mendekati pagar rumah. Salah satu dari mereka membawa pentungan, yang lain menyiapkan botol berisi cairan yang diduga bensin, berencana membuat keonaran dan menyebar teror. Namun, saat salah satu dari mereka melangkahkan kaki ke pelataran rumah, tubuhnya mendadak membeku. Udara di sekitarnya berubah dingin menusuk, dan telinganya menangkap suara auman berat yang menggema dari arah pepohonan. Belakang rumah, mereka semua menoleh ke arah suara itu, dan seketika tubuh-tubuh mereka gemetar. Dari kegelapan, muncullah sesosok makhluk besar berwarna putih menyala, berdiri gagah dengan mata yang menyorot tajam seperti bara. Macan putih itu tidak mengaum lagi, namun cukup hanya dengan langkah perlahan mendekat untuk membuat ketujuh preman itu mundur satu persatu sambil terbata-bata. Salah satu dari mereka jatuh terduduk sambil berteriak histeris, "Itu bukan binatang biasa. Itu jin penjaga." Tanpa komando, mereka semua kabur tunggang langgang, meninggalkan sepeda motornya begitu saja. Keesokan harinya, kejadian itu menyebar di kalangan warga sekitar. Polisi menemukan sepeda motor tanpa pemilik, serta sisa botol pecah di halaman rumah Kang Dedi. Namun anehnya, tidak ada kamera CCTV yang menangkap apapun. Semua rekaman gelap total antara pukul 2:01 hingga pukul 2:07. Seolah-olah waktu berhenti. Warga yang tinggal tak jauh dari rumahnya pun mengaku mendengar auman panjang malam itu, tapi tak ada yang berani keluar rumah. Ketika berita ini menyebar, banyak yang mulai percaya bahwa rumah Kang Dedi memang bukan rumah biasa, ia dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Kang Dedi sendiri tak banyak berkomentar. Ia hanya tersenyum saat ditanya wartawan, lalu berkata, "Selama niat kita baik, dan kita menjaga alam serta rakyat kecil, insya Allah yang tak terlihat pun akan ikut menjaga kita."
Namun malam itu, saat ia berjalan ke halaman belakang rumah, ia sempat menatap langit dan berbisik, "Hatur nuhun, Eyang." Lalu dari balik rimbun pohon bambu, angin bertiup pelan, membawa serta aroma bunga sedap malam yang tidak ditanam di sana. Kang Dedi tahu, macan putih bukan hanya legenda, ia adalah penjaga sejati, yang akan muncul ketika niat mulia terancam oleh kejahatan. Beberapa hari setelah insiden serangan malam itu, Kang Dedi merasa gelisah. Meskipun tidak terjadi kerugian apapun secara fisik, batinnya seperti terusik oleh sesuatu yang lebih dalam. Dalam tidurnya, ia terus-menerus bermimpi berada di sebuah tanah lapang yang asing, dikelilingi oleh kabut, dan di tengahnya berdiri batu besar berlumut dengan ukiran aksara Sunda kuno. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok tua berjubah putih yang berdiri membentuk lingkaran, memandangnya tanpa bicara. Dalam mimpi itu, Kang Dedi hanya bisa berdiri diam, namun hatinya seperti dituntun untuk memahami bahwa tempat itu menyimpan rahasia penting. Atas dorongan batin dan petunjuk dari mimpi-mimpi tersebut, Kang Dedi memutuskan mengunjungi tanah kelahirannya di daerah Subang, tempat di mana leluhurnya dimakamkan. Ia datang tidak sebagai pejabat, tapi sebagai anak cucu dari garis keturunan Sunda yang hendak neda kakaruhun, memohon petunjuk pada leluhur. Diiringi hujan gerimis, ia menuju makam tua di lereng bukit yang selama ini dijaga oleh seorang kuncen sepuh. Sang penjaga menyambutnya dengan hormat dan mengaku telah bermimpi sebelumnya bahwa Kang Dedi akan datang membawa beban takdir. Di hadapan makam batu, Kang Dedi melakukan tapa diam selama beberapa waktu. Suara angin berbisik seperti lantunan mantra yang tak ia mengerti, namun menyusup hingga ke tulang. Dalam keheningan itu, muncul bayangan samar seekor macan putih yang duduk tenang di samping batu nisan, menunduk seolah menghormati. Di sanalah Kang Dedi akhirnya memahami, kekuatan yang selama ini melindunginya bukanlah hadiah semata, melainkan amanah yang diwariskan oleh leluhurnya, yang dulu juga dikenal sebagai penjaga adat, pelindung rakyat, dan pembela hutan. Untuk menjaga kekuatan itu tetap hidup, ia harus memberikan tumbal, bukan darah, bukan nyawa, melainkan pengorbanan ego dan kemewahan dunia. Sang kuncen menjelaskan dengan lirih, "Tumbalmu adalah hidup yang sederhana dan penuh pengabdian. Kau tidak bisa menjadi orang biasa lagi. Takdirmu sudah ditulis, dan selama kau memegangnya, roh penjaga itu akan tetap bersamamu." Kata-kata itu menggema dalam benaknya. Ia sadar bahwa mulai saat itu, setiap langkah, setiap keputusan, bahkan keinginannya pribadi, harus tunduk pada titah leluhur dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari jabatan duniawi. Tumbal itu adalah dirinya sendiri, dirinya yang lama harus mati, agar lahir sosok baru yang benar-benar milik rakyat dan alam. Sepulang dari sana, Kang Dedi tidak banyak bicara, tapi perubahan dalam dirinya semakin terasa. Ia menolak fasilitas mewah, lebih sering turun langsung ke pelosok kampung, dan bahkan sering makan di warung kecil bersama warga. Banyak orang yang heran dengan kesederhanaannya, namun hanya sedikit yang tahu bahwa itu adalah bentuk pengorbanan suci yang harus ia jalani agar macan putih tetap menyertainya. Dalam diamnya, ia tahu bahwa selama ia terus menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, tanah Pasundan akan tetap diberkahi oleh kekuatan leluhur yang menjaga dalam senyap. Suatu hari, Kang Dedi diundang menghadiri debat terbuka yang diselenggarakan di sebuah kampus ternama. Acara tersebut dihadiri oleh para akademisi, aktivis, hingga tokoh politik yang selama ini dikenal menentangnya secara terang-terangan. Salah satu tokoh yang hadir, seorang politikus senior, sudah lama dikenal tidak menyukai pendekatan budaya dan spiritualitas yang diusung Kang Dedi. Ia kerap mencibir dengan menyebut pendekatan itu sebagai dongeng tak masuk akal yang hanya cocok untuk rakyat kampung. Banyak yang menunggu-nunggu debat tersebut, berharap akan terjadi adu argumen panas di atas panggung. Kang Dedi hadir dengan tenang, mengenakan ikat Sunda dan pakaian hitam khas masyarakat adat. Saat sesi debat dimulai, lawannya langsung membuka serangan dengan nada meremehkan, menuduh Kang Dedi hanya menjual cerita-cerita macan dan simbol budaya demi pencitraan.
Aula menjadi riuh. Namun, saat Kang Dedi hendak menjawab, sesuatu yang tak biasa terjadi. Lawannya tiba-tiba terdiam, seperti kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat dan matanya terpaku ke arah belakang Kang Dedi. Ia bergumam lirih, "Itu, apa itu?" Tangannya gemetar, dan ia mundur beberapa langkah dengan tubuh goyah. Para penonton bingung, mengira sang politikus sakit atau panik. Tapi di tengah keributan itu, salah seorang mahasiswa yang dikenal memiliki indera keenam, melihat sosok besar berwarna putih berdiri di belakang Kang Dedi, seekor macan putih dengan sorot mata tajam namun damai. Mahasiswa itu langsung terdiam dan merapatkan kedua tangannya seperti memberi hormat. Aura ruangan berubah, seolah suhu turun drastis. Banyak yang merinding tanpa tahu kenapa. Sang politikus akhirnya meminta waktu untuk keluar panggung dan tidak kembali lagi ke sesi selanjutnya. Wartawan yang meliput pun tak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Usai acara, Kang Dedi hanya memberikan senyuman kepada awak media. Ia tak merasa perlu menjelaskan apapun. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa macan putih telah hadir bukan hanya untuk melindunginya secara fisik, tapi juga untuk menjunjung kebenaran yang ia perjuangkan. Kekuatan itu tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyeimbangkan. Ia sadar bahwa kehadiran makhluk itu akan muncul secara alami ketika niat jahat hendak merusak nilai-nilai luhur yang ia bawa. Bahkan mereka yang keras kepala pun bisa dibuat bungkam bukan oleh kata, tapi oleh kebenaran yang lebih tinggi dari logika manusia. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan kekuatan spiritual Kang Dedi di depan umum. Ia dianggap bukan sekadar pemimpin, tapi juga simbol dari perlawanan terhadap kesombongan dan keserakahan. Banyak rakyat yang semakin percaya bahwa sosok di balik Kang Dedi bukanlah dongeng, tapi nyata dan hidup dalam bentuk perlindungan gaib. Kang Dedi pun semakin mantap menjalani jalannya. Ia tahu, macan putih bukan hanya penjaga pribadinya, tapi penjaga nilai-nilai yang semakin tergerus di zaman modern, kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Hari itu Kang Dedi melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil di Garut Selatan, yang tengah dilanda masalah krisis air dan longsor kecil akibat pembalakan liar. Ia datang bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat rakyat yang ingin mendengar langsung keluhan warga. Di tengah kerumunan, saat ia duduk di balai desa mendengarkan laporan kepala kampung, tiba-tiba seorang anak perempuan kecil mendekatinya perlahan. Anak itu tampak berbeda. Wajahnya tenang, tatapannya dalam, dan matanya menatap Kang Dedi seperti mengenali sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dengan polos, anak itu berdiri tepat di hadapan Kang Dedi dan berkata lirih, "Paman dijagain macan putih, ya." Semua orang di sekitarnya sontak terdiam. Ibunya yang menyusul dari belakang buru-buru menarik anak itu dan meminta maaf. "Maaf, Pak, anak saya ini memang sering bicara aneh. Kadang bisa lihat yang tak kelihatan," ucap sang ibu dengan raut malu-malu. Tapi Kang Dedi tidak marah atau kaget. Ia justru tersenyum dan memandang anak itu dengan penuh rasa haru. Dalam hatinya, ia tahu, hanya yang terpilih dan bersih hatinya yang bisa melihat sosok macan putih itu secara langsung. Anak kecil itu kemudian duduk di samping Kang Dedi tanpa rasa takut. Ia menggambar seekor macan putih dengan krayon di secarik kertas yang diberikan oleh seorang staf. Dalam gambarnya, macan itu berdiri di belakang seorang lelaki berikat kepala, persis seperti penampilan Kang Dedi hari itu. Anehnya, meskipun si anak belum pernah melihat atau mendengar tentang kisah mistis itu, gambarnya begitu akurat, termasuk detail sorot mata macan yang tajam namun damai. Seorang tetua desa yang ikut hadir pun bergumam, anak ini diberi penglihatan. Ini bukan kebetulan. Kejadian itu cepat menyebar ke media sosial setelah seorang warga memotret gambar si anak dan mengunggahnya. Warganet pun ramai membicarakan hal ini, sebagian takjub, sebagian merinding, dan sebagian lagi mengaitkannya dengan kejadian-kejadian misterius yang pernah dialami Kang Dedi. Namun bagi Kang Dedi, peristiwa itu adalah sebuah peneguhan. Kehadiran anak kecil yang tanpa dosa dan tulus itu seperti pesan halus dari semesta,
bahwa yang ia perjuangkan masih berada di jalur yang benar, dan sang penjaga tak pernah pergi, hanya memilih muncul pada momen-momen tertentu. Sepulang dari kunjungan itu, Kang Dedi menyimpan gambar si anak dalam map pribadinya. Ia menggantungnya di ruang kerjanya sebagai pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya soal membangun jalan, jembatan, atau fasilitas, tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritual dan keseimbangan yang tak tampak. Ia teringat pesan Kuncen beberapa waktu lalu, bahwa macan putih tidak selalu harus dilihat untuk diketahui kehadirannya. Ia hadir lewat kejadian-kejadian kecil namun penuh makna, seperti kata jujur seorang anak kecil yang melihat lebih jauh dari orang dewasa. Kehadiran macan putih selama ini memang dianggap hanya melingkupi Kang Dedi, namun seiring waktu, banyak orang yang bekerja bersamanya mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan oleh akal. Seorang staf muda bernama Riko, yang bertugas mendampingi Kang Dedi ke pelosok-pelosok desa, pernah mengalami kecelakaan tunggal di jalan menurun yang licin saat perjalanan dinas malam hari. Motornya tergelincir dan terjun ke jurang kecil. Anehnya, Riko tidak mengalami luka serius, padahal motornya hancur total. Ia bersumpah bahwa sebelum jatuh, ia merasakan seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya di udara, seolah-olah ditangkap oleh tangan besar yang tak terlihat. Kejadian itu bukan satu-satunya. Seorang ibu dari tim relawan bercerita bahwa anaknya yang sakit keras tiba-tiba sembuh setelah ia menitipkan doa kepada Kang Dedi saat acara sedekah bumi. Ia tidak pernah bermaksud memperlakukan Kang Dedi seperti orang sakti, tetapi ia percaya bahwa niat baik seseorang yang menjaga hubungan dengan leluhur dan alam akan menyebar berkahnya pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan para petani yang mengikuti program penghijauan yang diprakarsai Kang Dedi mengaku panennya meningkat, tanah menjadi lebih subur, dan hama berkurang drastis tanpa pestisida berlebihan. Dalam diam, aura Kang Dedi semakin terasa kuat di mata masyarakat. Tidak sedikit yang menyebut bahwa siapapun yang bekerja bersamanya akan terkena getaran putih, istilah yang berkembang dari cerita rakyat setempat untuk menggambarkan pengaruh positif yang melindungi dan menumbuhkan semangat keberanian. Pegawai-pegawai muda yang dulunya penakut, mulai berani berbicara dan membela rakyat kecil. Aktivis lokal yang biasa ragu menghadapi penguasa kini tampil lantang, seolah energi kebaikan yang dimiliki Kang Dedi menjalar ke dalam semangat mereka. Namun, Kang Dedi selalu menegaskan bahwa semua kekuatan itu bukan berasal darinya pribadi, melainkan dari kehendak alam dan restu leluhur yang memberkati setiap niat baik. Ia sering mengatakan kepada timnya, kita hanya perantara. Kalau niat kita murni, maka alam akan ikut bekerja. Tapi kalau kita menyimpang, perlindungan itu bisa hilang sekejap. Perkataannya tidak sekadar petuah, tapi peringatan spiritual yang terbukti dari banyak kejadian. Beberapa orang yang mencoba ikut hanya demi keuntungan pribadi, pelan-pelan menjauh dengan sendirinya, seperti ditolak oleh energi yang tak tampak. Semakin banyak orang menyadari bahwa berada dekat dengan Kang Dedi bukan hanya soal jabatan atau pengaruh politik, tapi soal frekuensi batin. Mereka yang selaras, akan tumbuh dan terlindungi. Mereka yang menumpang kepentingan pribadi, akan terbuka kedoknya tanpa harus dibongkar. Aura macan putih yang mengelilingi Kang Dedi kini menjelma menjadi semacam benteng tak kasat mata yang tak hanya melindungi dirinya, tapi juga mengilhami gerakan moral bagi siapa saja yang ikut berjalan bersamanya. Sebuah kekuatan yang tak perlu dipertontonkan, tapi nyata dalam jejak hidup dan pengaruhnya terhadap banyak jiwa. Suatu hari, Kang Dedi menerima surat tua yang ditulis tangan di atas daun lontar, dikirim oleh seseorang bernama Eyang Giri, seorang kuncen Gunung Cikuray yang dikenal keramat dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Surat itu tidak menyebutkan maksud langsung, hanya kalimat pendek yang menjaga akan segera menunjukkan wujud sejatinya. Datanglah sebelum purnama ketiga. Merasa tersentuh dan penasaran, Kang Dedi memutuskan untuk memenuhi panggilan itu. Ia berangkat diam-diam, hanya ditemani dua orang kepercayaannya, naik ke lereng Gunung Cikuray yang berkabut dan penuh misteri. Perjalanan menuju tempat Eyang Giri bukan perjalanan biasa. Setelah melewati ladang teh dan jalur batu licin,
rombongan harus melintasi hutan pinus yang sunyi dan terasa berbeda. Pepohonan seperti bergerak, angin menghembuskan aroma kayu tua, dan suasana terasa berat namun damai. Di ujung jalur kecil yang nyaris tak terlihat, mereka tiba di sebuah gubuk kayu sederhana, dikelilingi batu-batu tua dengan ukiran yang tak bisa dibaca oleh orang biasa. Di sana, Eyang Giri sudah duduk menunggu, seolah tahu jam dan detik kedatangan mereka. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan kekuatan yang tenang. Eyang Giri tak banyak basa-basi. Ia langsung membuka percakapan dengan berkata, "Macan Putih telah memberimu perlindungan, tapi belum menunjukkan wujud sejatinya. Itu artinya tugasmu masih setengah jalan." Ia menjelaskan bahwa Macan Putih tidak selamanya berbentuk penjaga gaib. Ketika waktunya tiba, ia akan menampakkan dirinya dalam bentuk simbol besar di dunia nyata, sebagai pertanda bahwa kebenaran yang dibawa Kang Dedi harus diwariskan dan diperluas. Ia memberi isyarat bahwa Kang Dedi harus menyiapkan diri untuk menjadi guru agung tanpa gelar, yang membawa nilai luhur, bukan sekadar menjadi pemimpin administratif. Dalam sebuah ritual sederhana, Eyang Giri mengajak Kang Dedi duduk di tengah lingkaran batu dan membakar dupa dari 7 pohon sakral. Saat asap mengepul dan kabut hutan mulai menebal, sosok Macan Putih muncul di kejauhan, perlahan berjalan mendekat. Tapi kali ini, ia tidak tampak seperti makhluk gaib semata, melainkan tampak seperti raja dari alam lain, dengan sorot mata yang membawa hikmah dan beban zaman. Ia berjalan mengelilingi Kang Dedi, lalu menunduk seolah memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu, tubuh macan itu berubah menjadi cahaya putih yang melingkupi tubuh Kang Dedi, lalu lenyap dalam sekejap. Kang Dedi terdiam lama setelah peristiwa itu. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, tapi hatinya membawa beban yang dalam, bukan beban penderitaan, melainkan beban amanah yang tak bisa dianggap remeh. Eyang Giri hanya berkata, "Mulai hari ini, engkau bukan hanya dilindungi. Engkau adalah bagian dari pelindung itu sendiri." Ia diberi kalung dari akar pohon kuno dan batu hitam mengilap sebagai simbol bahwa ia kini telah satu dengan kekuatan leluhur. Sepulang dari sana, Kang Dedi tidak lagi sama. Ia tak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tapi juga pemancar nilai spiritual yang mampu menggerakkan ribuan hati untuk hidup lebih seimbang dengan alam dan sesama. Sejak kembali dari Gunung Cikuray, sosok Kang Dedi Mulyadi menjadi semakin disegani, bukan karena jabatannya, tapi karena keteduhan dan wibawa spiritual yang terpancar dari dirinya. Ia tidak lagi sekadar pemimpin, tapi pelita bagi rakyatnya. Di setiap kunjungan, tak hanya masalah pembangunan yang dibahas, tetapi juga soal harmoni antara manusia, tanah, air, dan langit. Ia mengajarkan pentingnya ngamumule budaya, menjaga pohon-pohon tua, dan melestarikan nilai gotong royong sebagai ruh utama dari kehidupan masyarakat Sunda. Namun, di balik semua itu, satu pertanyaan besar mulai menggantung di benak masyarakat, apakah Macan Putih akan selalu ada? Kabar-kabar tentang kemunculan Macan Putih terus menyebar. Di beberapa desa, warga mengaku melihat bayangan besar putih di pinggir sawah atau hutan saat Kang Dedi datang. Di malam-malam tertentu, terdengar suara auman samar dari arah gunung, padahal tidak ada kebun binatang atau hutan liar di sekitar. Anak-anak menggambar macan putih di dinding sekolah tanpa ada yang mengajari. Fenomena itu seperti menjadi pengingat bahwa kekuatan sang penjaga tidak hanya mengikuti satu sosok, tapi mulai menular kepada seluruh rakyat yang hidup dengan niat baik dan cinta terhadap tanah kelahirannya. Kang Dedi pun mulai membentuk program-program kebudayaan berbasis spiritualitas lokal. Ia mengajak anak-anak muda untuk belajar silat tradisional, sastra Sunda, dan mempraktikkan kembali ritual syukuran panen secara sederhana. Ia berkata, Macan Putih itu bukan makhluk menakutkan, tapi simbol. Ia adalah cerminan dari keberanian yang lahir dari keikhlasan. Selama kita jujur dan menjaga alam, macan itu akan hidup di dalam hati kita. Ucapannya menggugah banyak orang, bahkan orang-orang yang dulunya skeptis mulai bergabung dalam gerakan pelestarian budaya dan alam. Pada suatu malam bulan purnama,
Kang Dedi mengadakan sebuah upacara rakyat di lapangan terbuka, menghadirkan ribuan warga dari berbagai pelosok. Di tengah doa dan kesenian yang ditampilkan, langit malam tiba-tiba disapu angin sejuk, dan cahaya purnama terasa berbeda, lebih terang, lebih hangat. Banyak orang merasakan kehadiran energi yang kuat namun damai. Tak sedikit yang menangis tanpa tahu sebabnya. Saat Kang Dedi berdiri di atas panggung, seseorang dari kerumunan berteriak, "Kami janji, Kang. Kami bakal jaga alam jeung budaya urang." Lalu serentak, ribuan orang mengangkat tangan, seperti membuat sumpah batin di bawah langit Sunda yang agung. Di titik itulah, Kang Dedi menyadari, tugasnya bukan untuk terus berjalan sendiri, melainkan membangkitkan macan putih dalam diri setiap rakyat yang cinta kepada tanahnya. Sosok itu mungkin tak lagi harus muncul dalam wujud gaib, karena kini hidup dalam semangat kolektif. Macan putih telah menjadi jiwa perjuangan, keberanian, dan kejujuran yang menular. Dengan senyum haru, Kang Dedi menatap langit dan berbisik, "Tugasmu sudah selesai, Eyang. Sekarang rakyatlah yang akan menjaganya." Maka berakhir sudah perjalanan itu, bukan dengan perpisahan, tapi dengan lahirnya janji besar bahwa kekuatan leluhur akan terus hidup selama ada yang setia menjaga cahaya di dalam dirinya. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh makna dan mistis ini. Di balik Kang Dedi Mulyadi, ada sosok macan putih. Sebuah perjalanan batin dan perjuangan spiritual yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari fisik dan jabatan, tapi dari niat yang tulus, keberanian menjaga alam, dan kesetiaan pada nilai-nilai leluhur. Jika kisah ini menyentuh hati kamu atau membuatmu berpikir lebih dalam tentang hubungan manusia dengan alam dan tradisi, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling berkesan menurutmu. Dan subscribe channel ini untuk terus mendukung kami menyajikan kisah-kisah budaya dan spiritual yang membumi dan bermakna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.